Kisah sahabat Rasulullah. Kisah seorang sahabat yang membuat Rasulullah SAW menangis. Ada seorang sahabat Rasulullah, ia bernama Abu Dujana. Abu Dujana adalah seorang sahabat Nabi yang subhanallah fakir. Beliau itu sangat rajin sekali sholat berjamaah di masjid bersama Rasulullah, sampai tuntas berzikir, berdoa, kemudian pulang ke rumahnya. Akan tetapi beberapa hari Rasulullah memperhatikan Abu Dujana. Dia itu pulang selalu sebelum Rasulullah berdoa, selalu terburu-buru pulangnya. Keesokan harinya Rasulullah menanyakan hal itu kepada Abu Dujana. "Wahai Abu Dujana, kamu ini kenapa? Aku perhatikan beberapa hari kok pulangnya buru-buru. Emangnya kamu gak ada hajat sama Allah?" kata Rasulullah. Dan Abu Dujana pun menangis, kemudian mengatakan kepada Rasul, "Hajatku banyak ya Rasulullah, tapi aku mempunyai sebab." "Apa sebabnya?" tanya dari Rasulullah SAW. "Kami ini dari keluarga fakir, wahai Rasul. Kami sering sekali tidak makan, dan kami mempunyai anak-anak kecil yang sering sekali kelaparan. Pagi itu, ketika aku pulang dari masjid, aku melihat anakku dari kejauhan. Dia sedang memakan buah kurma yang berjatuhan, dan pohon kurma itu milik tetanggaku, wahai Rasul. Aku pun kaget. Kemudian ku lari dan ku paksa anakku untuk memuntahkan buah kurma itu. Ku katakan kepadanya, 'Nak, jangan kau permalukan ayahmu di akhirat nanti dengan memasukkan sesuatu yang haram ke dalam perutmu,' kata Abu Dujana. Rasulullah mendengarkan hal itu menangis. Beliau merasakan betapa sakitnya, betapa pedihnya seorang bapak melihat anaknya sangat kelaparan, apalagi anaknya memakan sesuatu yang haram ke dalam perutnya, kemudian dipaksa untuk memuntahkannya. Padahal efeknya membuat anaknya menangis kelaparan. Setelah itu ya Rasulullah, ku punguti buah kurma yang jatuh itu, kemudian ku langsung berikan kepada pemiliknya. Aku minta maaf kepadanya atas apa yang sempat anakku makan. Sehingga aku berharap kejadian ini tidak akan terulang lagi, wahai Rasul. Makanya kenapa aku selalu pulang terlebih dahulu dari masjid, karena aku gak pengen anakku keburu bangun. Jadi sebelum anakku bangun, setiap pagi itu aku pungutin buah kurma yang jatuh itu, kemudian langsung aku berikan kepada pemiliknya. Karena biar agar anakku tidak melihat, wahai Rasul," kata Abu Dujana. Itulah kisah sahabat Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi berapa banyak sekarang orang tua yang katanya sayang kepada anaknya, yang katanya cinta kepada anaknya, akan tetapi anaknya diberi kemewahan, dikasih HP, dikasih motor, dikasih makanan online setiap hari, semua diturutin. Akan tetapi nggak mikir itu halal atau haram. Yang penting anaknya senang, yang penting anaknya bahagia, yang penting anaknya sehat. Itu yang ada di dalam pikirannya. Berapa banyak orang tua seperti itu, teman-teman. Makanya dari sinilah kita belajar dari kisah Abu Dujana. Dan di dalam kisah ini, pada akhirnya Rasulullah SAW mendatangi rumah tetangga Abu Dujana, dan ternyata dia adalah orang munafik. Kemudian Rasulullah mengatakan kepadanya, "Wahai fulan, bagaimana satu pohon kurmamu ini aku beli dengan 10 pohon kurma di surga?" Kata Nabi, dibalas dengan 10 pohon kurma di surga. Tapi ya, emang dasar orang gak dapat hidayah ya teman-teman. Apa jawabnya? Ya Muhammad, katanya gitu. Ini kan barang di dunia, ngapain harus bayar di akhirat? Ya kurma di dunia, bayarnya di dunia lagi dong, kata orang munafik itu. Dan ternyata percakapan mereka berdua didengar oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian beliau mengatakan kepada orang munafik itu, "Wahai fulan,
Bagaimana satu pohon kurma milikmu aku bayar dengan 10 pohon kurma milikku yang sangat bagus dan sangat lebat buahnya, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Rasulullah pun senang mendengar Abu Bakar As-Siddiq berbicara seperti itu. Dan kemudian orang munafik itu mengatakan, "Oke, deal, saya setuju," katanya seperti itu. Kemudian orang munafik itu pulang ke rumahnya dan mengatakan kepada istrinya, "Wahai istriku, hari ini aku mendapatkan sesuatu yang sangat menguntungkan," katanya gitu. "Apa wahai suamiku?" kata istrinya. Dan orang munafik itu mengatakan, "Jadi pohon kurma kita ini dibeli sama Muhammad dan sahabatnya untuk Abu Dujana. Dan kemudian aku berikan tuh satu pohon kurma itu diganti dengan 10 pohon kurma milik Abu Bakar. Nanti setiap pagi kita ambilin aja nih buah-buah kurma yang berjatuhan, kita ambilin biar Abu Dujana tidak kebagian," katanya gitu. Keesokan harinya Abu Dujana pun terbangun dari tidurnya. Ia pun kaget karena pohon kurma milik tetangganya sudah berpindah ke halaman rumahnya. Masya Allah ya teman-teman. Jadi ini adalah salah satu mukjizat Rasulullah SAW. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah bagaimana kita benar-benar menjaga dari sesuatu yang haram. Karena kenapa? Karena keharaman itu tidak akan membawa kita kepada kebaikan, melainkan akan membawa kita kepada kebatilan.